syabun nasya'a fi ta'atillah, pemuda, remaja yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah imam yang adil, lalu yang kedua kata Rasulullah, orang yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar adalah syabun nasya'a fi ta'atillah, pemuda, remaja yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda yang taat, pemuda yang beriman, pemuda yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maknanya mereka hidup dalam segala keadaan, tetapi dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita lihat contoh yang jelas-jelas dicontohkan Allah dalam Al-Quran, yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, siapa mereka itu? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yaitu mereka itu siapa? Pemuda yang beriman kepada Tuhannya. Kemudian Allah terus tambahkan terus imannya, sehingga hidayah itu tidak henti-hentinya turun kepada mereka. Itulah dia Ashabul Kahfi. Nah, kita sekarang ini hidup di zaman yang serba enak, yang sesungguhnya tidak ada yang terlalu kita khawatirkan akan mengganggu kita. Tidak ada. Jadi sesungguhnya sekarang pemuda sekarang enak-enak. Tidak ada gangguan-gangguan dalam dia beraktivitas, dalam melaksanakan ketaatannya kepada Allah, itu tidak ada. Perlu diingat bahwa ibadah yang saya masukkan bukan hanya kita sholat ya, bukan kita hanya sholat, kita puasa, tidak, tetapi arti yang sangat luas. Nah, pemuda yang bisa menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa menunjukkan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Nah, jadi sekarang inilah saatnya kita tunjukkan itu. Banyak anak-anak muda sekarang kok tidak tahu arah. Banyak mereka yang tidak tahu kemana mereka berjalan. Tidak sedikit orang yang seperti itu, tidak tahu arah. Yang terlibat narkoba berapa banyak, yang terlibat dengan pergaulan bebas begitu banyak, yang terlibat pada perbuatan-perbuatan fahsyat dan mungkar, minuman-minuman keras dan sebagainya. Masya Allah, luar biasa banyaknya. Nah, di tengah manusia-manusia muda yang seperti itu, kita ingin mendambakan ada fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ada sekelompok pemuda kepada Allah yang terus mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita lihat Pak, kalau misalnya orang itu dikatakan dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak yang beriman ini, itu hatinya itu jelas dan terang, karena pikirannya itu. Makanya kita disebutkan alladzina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu hebatnya di situ. Hatinya tenang, tenteram. Karena hatinya tenang, tenteram dengan apa? Bi dzikrillah. Makanya ala bi dzikrillah taqma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir hatimu akan menjadi tenteram. Berzikir kepada Allah,
hatimu akan menjadi tenteram. Nah, kalau orang sudah tenteram hatinya, maka pastilah akan muncul ide-ide yang hebat dari anak muda. Siapapun kita, kalau sudah dia orang beriman, kenapa begitu hebatnya orang-orang yang beriman itu, begitu cerdasnya? Karena Allah zidnahum huda, diterus-terusan dikasih tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasannya itu, hidayatul irsyadina itu makin hebat. Banyak sekali muncul dari satu ide ke ide yang lain. Bagaimana dia mengingatkan dirinya, fa idza faragta fansab, fa idza faragta fansab, wa ila rabbika farghab. Jadi mereka itu tidak pernah berhenti. Selesai satu ide, selesai dia mewujudkan ide yang satu, dia wujudkan ide yang lain. Selesai dia menyelesaikan pemikiran satu, dia wujudkan dalam bentuk yang lain. Maka ini tidak henti-hentinya. Karena apa? Allah akan terus memberikan tambahan hidayah kepada mereka. Nah, itulah yang sesungguhnya nanti akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pemuda ini dalam hidupnya itu mendatangkan manfaat buat dirinya. Pemuda ini mendatangkan manfaat untuk keluarganya. Pemuda ini mendatangkan manfaat bagi keluarga, bangsa, dan negaranya. Nah, saya berharap kepada kita semua di dunia ini yang sekarang ini, khususnya kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia tercinta ini, banyaklah anak-anak muda nanti yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ditunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ide-ide pemikirannya yang mengajak orang untuk mendekati ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau anak-anak muda ini seperti ini, saya yakin pasti dia akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri dan keluarga serta masyarakat bangsanya. Yakinlah saudara-saudara sekalian. Jadi anak-anak muda sekarang, tolonglah, mari dengarkanlah ya Bapak, apa yang Bapak sampaikan ini, tolong jadi bahan renungan kalian. Sebab kalian ini nanti akan menjadi pemimpin. Ya, ingat itu. Kalau kata pepatah Arab itu, syubbanul yaum rijalul ghad. Sekarang kau jadi remaja, sekarang kau jadi pemuda, tapi ingat, nanti kau akan jadi orang pemimpin. Menjadi orang yang akan jadi pemimpin di keluarga, masyarakat, dan bangsanya. Jadi jangan sia-siakan masa muda kalian ini. Isilah dia dengan sesuatu yang bermanfaat. Di sini tunjukkan kreativitas kalian dalam berpikir, berbuat, bertindak yang bisa ditiru oleh orang. Inilah kesempatan emas. Di saat tenaga energi kalian itu sangat hebat, manfaatkan itu. Ya, jadi di sini tunjukkan khairun nas anfa'uhum linnas. Di sini kalian tunjukkan bahwa kalian orang yang terbaik di antara yang lain, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat bagi orang yang lain. Jadilah kita menjadi pemuda-pemuda di antara pemuda yang lain yang bisa menjadi imam bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadikan bangsanya menjadi bangsa yang maju, di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari dunia ini kita sudah diridhai Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Berbahagialah pada pemuda-pemuda kita yang sekarang ini. Bersyukurlah kalian kepada Allah, berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan kita banyak sekali yang sekarang itu tempat-tempat kalian untuk bisa mengembangkan kreativitas kalian, dan pemerintah memberikan dukungan yang sangat bagus buat kita semua. Jangan dengarkan orang-orang yang akan mengajak kita untuk merusak diri kita, yang merusak keluarga kita, yang merusak bangsa kita. Dengarkan ajakan orang yang mau mengajak kita kepada kebaikan. Nah, ingat itu ya, karena nanti tidak ada yang perlu kita sesali kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, waktu saya muda saya bisa berbuat begini. Sekarang sudah tua saya bisa melihat hasilnya. Baik hasilnya, nikmat kita memandangnya. Tapi kalau dia buruk, kita tidak suka melihat hasilnya. Nah, jadilah seperti itu adik-adik sekalian, pada pemuda-pemuda, para remaja-remaja bangsa Indonesia ini ya. Nah, tampilkan diri kalian menjadi orang yang betul-betul bermanfaat ya. Jangan ikut pada manusia-manusia yang sudah
tidak memanfaatkan potensi yang dimilikinya, bahkan potensi itu dipakai untuk merusak dirinya, merusak keluarga, masyarakatnya. Itulah yang kedua. Jadi nanti pemuda ini yang dijanjikan akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah menunjukkan ketaatannya dalam hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia berada di dunia. Itulah yang kedua, saudara-saudara sekalian. Ya, nanti kita lanjutkan ke bagian yang ketiga. Siapa lagi yang ketiga yang akan mendapatkan naungan pada hari tiada ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala.